Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, hari ini kita masih berkesempatan untuk berjumpa di saat-saat akhir mengakhiri Ramadan kita. Ya, insya Allah besok sesuai dengan keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama telah melakukan sidang isbat yang begitu alot, yang dihadiri oleh berbagai macam unsur ormas Islam, kemudian pakar-pakar planetarium, pakar BMKG, pakar antariksa, pakar juga dari hisab dan sebagainya, termasuk dihadiri oleh perwakilan negara sahabat yang kemudian secara ilmiah dan masuk akal bahwa Ramadan pada tahun ini digenapkan selama 30 hari dalam 1 bulan istiqmal. Alhamdulillah, mudah-mudahan apapun yang sudah kita lakukan benar-benar menjadi amal soleh yang mampu membuka pintu ridha Allah Subhanahu wa taala. Soimin-soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharapkan pasca Ramadan setelah kita melakukan ibadah dengan aktivitas yang begitu besar baik kualitas maupun kuantitasnya, diharapkan muncul 10 karakteristik orang yang beriman dan bertakwa setelah Ramadan usai. Setelah pembinaan yang begitu ketat, karena Ramadan adalah madrasah, tempat pelatihan, atau mungkin pesantren kilat sebulan penuh, atau kampus lah, membina kita bagaimana menjadi manusia yang mutakin, yang diharapkan memiliki 10 karakteristik yang baik. Yang pertama, tentu setelah melakukan saum dengan ikhlas, karena berprinsip wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tidak menyembah, tidak beribadah kepada kecuali dengan keikhlasan. Yakin semua yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini penuh dengan keikhlasan, karena puasa adalah ibadah rahasia. Tidak ada yang bisa melihat, mengetahui siapa kita dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan kita. Makanya diharapkan akan muncul akidah yang betul, salimul akidah, akidah yang selamat, akidah yang bersih, akidah yang tidak tercampur dengan kemusyrikan sedikit pun. Ya, karena puasa tidak bisa untuk dibangga-banggakan, menjadi riya, disombongkan misalnya, atau ada ujub. Tidak bisa puasa, karena puasa itu tidak kelihatan. Makanya pasca puasa diharapkan salimul akidah, akidahnya menjadi bersih dan jauh dari virus-virus kemusyrikan. Itu karakter yang pertama. Yang kedua, tentu akan muncul karakter sohihul ibadah, ibadahnya benar. Diharapkan siapapun kita, selama Ramadan kita menggantungkan Ramadan, ya, bukan berarti kita menyembah Ramadan. Kita tetap menyembahnya kepada Allah. Jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan.
Ramadan memang mulia, tapi tidak layak dijadikan Tuhan. Maksudnya, jangan hanya beribadah di bulan Ramadan. Jangan hanya ke masjid di bulan Ramadan. Jangan hanya rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan hanya rajin bersedekah di bulan Ramadan. Keluar dari Ramadan, sudah tidak ada lagi perbuatan. Berarti dia bukan menyembah Allah, dia menyembah Ramadan. Nah, makanya orang yang betul-betul menjalankan ibadah Ramadan dengan baik karena Allah, itu akan menjadi sahihul ibadah. Ibadahnya menjadi benar. Ya, tentu ibadah yang benar itu sambil tadi dengan keikhlasan, itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena password kita ketika kita ingin sukses dalam beribadah, lakukan dengan ikhlas dan benar. Lakukan dengan ikhlas dan benar. Sebab ikhlas saja tidak cukup, dia harus benar. Ya, jangan kita membela diri padahal kita tidak mampu apa, kita mengerjakan asal-asalan, apa nilai Allah akan menilainya. Bukan begitu. Kan harus sesuai dengan ilmu. Ya, artinya ikhlas itu harus diikuti dengan benar. Ikhlas saja tidak benar, tidak bisa diterima. Benar saja tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Karena biasanya orang benar melakukannya mungkin karena tidak ikhlas. Ada ria, ada ujub, ada macam-macam di dalam hatinya, pengen dipuji orang misalnya, itu tidak akan diterima oleh Allah. Makanya passwordnya ikhlas dan benar. Nah, sahihul ibadah akan muncul bagi orang-orang yang muttaqin di bulan Ramadan, ya, itu sudah menjadi sebuah karakter bagi seorang yang muslim. Kemudian yang ketiga, akan muncul juga karakteristik pribadi muslim yang muttaqin itu pasca Ramadan, yakni matinul khuluq, kokoh akhlaknya, ya, mulia akhlaknya. Pokoknya tidak tergoda dengan dengan perilaku-perilaku yang jelek, ya, perilaku-perilaku yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan oleh manusia. Ya. Jadi matinul khuluq, akhlaknya akan menjadi kokoh, akhlaknya akan menjadi mulia, terpuji. Kenapa? Karena begitu dilatih oleh Ramadan, bagaimana kita menjadi tadarru di hadapan Allah. Kita merasa hina di hadapan Allah, tapi juga tawadhu di hadapan manusia. Kita rendah hati di hadapan Allah. Dari Ramadan, rata-rata orang mengucapkan begitu ketemu al-aidin al-faidin, mohon maaf lahir batin. Biar atasan kepada bawahan tetap pasti ada kalimat mohon maaf, mohon maaf. Yang selama ini mungkin gengsi mengatakannya. Tapi begitu pasca Ramadan, semuanya orang minta maaf, merasa bersalah. Tidak gengsi. Seorang pimpinan kepada bawahannya mengatakan mohon maaf lahir dan batin. Tidak menjadi gengsi. Malah menjadi sesuatu yang indah. Ya, saling minta maaf satu sama lain. Ya, tidak dilihat status sosialnya bagaimana. Yang penting begitu ketemu pasti saling minta maaf. Itu akhlak yang sangat kokoh, akhlak yang sangat mulia. Matinul khuluq. Kemudian karakteristik yang keempat adalah mutsaqaful fikri. Ya, memiliki wawasan yang luas dan mencintai ilmu. Ya, terus dia dalam kondisi apapun dia senantiasa menambah ilmu, karena memang sadar bahwa menuntut ilmu, mencari ilmu itu batasnya dari mulai ayunan sampai ke lubang kubur, baru boleh berhenti kita mencari ilmu. Dengan ilmu semuanya akan menjadi jelas, dengan ilmu semuanya akan menjadi mudah, ya, dengan ilmu semuanya akan bisa menjalani segala aktivitas dengan tuntas, ya, dengan sempurna. Nah, ilmu. Sebaliknya, fakullu man bi ghairi ilmin yamalu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu tentu akan ditolak amalnya, tidak diterima oleh Allah kalau tidak didasari dengan ilmu. Makanya orang yang pasca Ramadan, orang yang muttaqin, orang yang mukmin, ya, dia akan memiliki karakteristik yang mutsaqaful fikri, ya, memiliki wawasan yang luas dan dia mencintai ilmu yang tentu bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi sekitarnya.
Kemudian yang kelima, karakteristik yang akan muncul bagi pribadi muslim yang muttaqin pasca Ramadan adalah qawiyul jismi. Badannya kuat, badannya sehat. Ya, kenapa? Itu pengaruh dari puasa. Dan kata Rasul, sumu tasihu, puasalah kalian pasti sehat. Ya, apalagi itu bulan penuh. 10 hari pertama merupakan penggelontoran bibit-bibit penyakit, proses detoksifikasi secara fisik, ya, itu juga secara batiniah, dibuang dosa-dosa yang ada di badan kita. Ya, yang penting puasanya didasari dengan ikhlas. Ya, ikhlas itu iman dalam hati, juga ikhtisab, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka penghapus dosa. Dan itu hati pekerjaannya. Artinya puasanya betul-betul dengan hati. Maka dia akan memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Ya, pasca Ramadan itu akan sehat, ya, bukan malah sakit. Selanjutnya yang ketujuh, mujahidun linafsihi, bersungguh-sungguh, ya, dalam membina dirinya. Dia sungguh-sungguh, ya, dirinya terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga ibadahnya juga akan meningkat kualitasnya. Ya, kualitas itu, kualitas apapun itu diikuti dengan kualitas pribadi kita. Kalau kualitas pribadi kita semakin meningkat, maka setiap apapun yang kita kerjakan, setiap apapun yang kita lakukan akan punya kualitas yang baik. Ya, apalagi di zaman sangat canggih ini, kita tidak boleh ketinggalan oleh berbagai kemajuan. Kalau kita tidak meningkatkan kualitas ilmu, ya orang lain tinggal landas, kita tertinggal nanti di landasan. Maka rugilah kita. Makanya terus capailah ilmu Allah sebanyak-banyaknya dalam berbagai macam media, apa, dari guru, dari segala siapa saja. Terus sungguh-sungguhlah kita menaikkan atau menambah ilmu-ilmu, usaha kontrol fikri. Kemudian yang ketujuh, harisun ala waktihi. Karakteristik orang yang beriman, yang muttaqin pasca Ramadan adalah dia akan sangat baik menjaga waktunya, berdisiplin. Jadi akan terjaga waktu itu dengan sebaik-baiknya. Waktu kita semua sama 24 jam. Tapi ada yang pokok yang harus kita prioritaskan, kemudian yang lain-lain mungkin sisanya. Itu contoh, sholat itu harus tepat waktu, harus di awal waktu. Ya, orang yang sudah menjalankan ibadah di bulan Ramadan pasti sholatnya bakal tepat waktu. Dia disiplin waktunya. Ya, kenapa? Afdhalus shalah ala waktiha. Sholat yang paling utama adalah pada tepat awal waktunya. Ya. Sebab ketika Allah memberikan undangan lewat muadzin, kalau kita datangnya tepat waktu, Allah senang sekali. Tapi kalau kita berleha-leha, masih tahu-tahu baru muncul yang terakhir-terakhir, ya Allah yang menerima kedatangan kita juga asal-asalan nanti. Makanya tepat waktu. Kata Nabi, adul faridah wantadaru ukhra. Laksanakan sholat fardu, setelah itu tunggu sholat fardu berikutnya. Menunggunya bukan berarti di atas sejadah terus, tapi tetap laksanakan aktivitas. Tapi ingat, kita akan melaksanakan sholat berikutnya. Artinya sebelum waktunya datang kita sudah mulai bersiap lagi. Itu orang yang disiplin. Kalau sudah sholatnya disiplin, yang lainnya yakin bakal disiplin. Kerjanya, segala macamnya akan disiplin. Kemudian yang kedelapan, munazzamun fi syu'unihi, akan memiliki karakter senantiasa teratur dalam segala urusannya. Ya, munazzam fi syu'unihi, aturannya teratur. Dia akan mendahulukan mana yang lebih dahulu, ya membelakangkan mana yang harus dibelakangkan. Akan teratur dia. Ya, dalam segala urusan akan tetap teratur. Yang kesembilan, qadirun alal kasbi, memiliki karakteristik dia bisa memenuhi
kebutuhan ekonominya secara mandiri, tidak ketergantungan pada tempat kerja, tidak ketergantungan kepada orang, pokoknya dia bisa mandiri. Secara ekonomi bisa mandiri, ya, sehingga di saat out dari yang dia kerja, dia tetap rezekinya jalan. Dia ada kemandirian secara ekonomi. Ya. Kemudian yang terakhir, nafi'un lighairihi. Orang yang beriman, orang yang bertakwa pasca Ramadan, dia akan banyak bermanfaat, produktif dan kontributif. Ya, banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ya, dia sangat produktif orangnya, ya, sehingga orang lain pun meniru apa yang dia lakukan. Kemudian orang yang akan kontributif, mau dia berbagi pengalaman, berbagi ilmu, apapun, ya, dia mempunyai kontribusi yang baik di masyarakat, ya. Dan itu memang diharapkan setiap orang nafi'un lighairihi, bisa memberi manfaat kepada yang lain. Sebab kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Itu manusia terbaik. Jadi kesolehan kita bukan cuma kepada Allah kita beribadah hanya secara vertikal, tapi secara horizontal kita harus perhatikan, ya, bagaimana menempatkan diri kita bisa lebih kontributif, bisa lebih produktif, bahkan bisa banyak memberi manfaat kepada orang-orang yang di sekitar kita. Ya, itulah manusia yang punya kualitas yang sangat baik. 10 karakteristik ini diharapkan pasca Ramadan benar-benar muncul, dan supaya Ramadannya lestari sepanjang tahun, maka ada pesan Nabi, ya, man shoma Ramadan summa atba'u sittan min Syawal faka'annama shauma dahru kullu. Barang siapa tuntas puasa Ramadan untuk bulan penuh, kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa setahun. Kenapa demikian? Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau berbuat baik, 1 sama dengan 10. Jadi kalau 30 hari itu sama dengan 300 hari. Ditambah 6 hari di bulan Syawal adalah 60 hari. Berarti puasa kita 360 hari. Jadi kalau kita sudah tuntas 1 bulan penuh pada saat ini, kemudian kita lanjutkan di puasa 6, gimana? Nabi mengatakan puasa 6. Tidak ada kalimat berturut-turut, tapi boleh artinya dipotong-potong, ya. Yang paling afdol dari mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7. Artinya nanti hari Ahad sampai ke hari Sabtu berikutnya, kan gitu. Tanggal 7. Tapi boleh mulainya setelah hari-hari itu, misalnya tanggal ketiga, keempat, kelima boleh saja, ya. Nah, tidak harus berturut-turut, bisa saja 2 hari puasa, nanti tidak ada 1 hari puasa, tidak. Atau ambil Senin, Kamis, 6 hari. Ya, niat puasa 6, niat puasa Syawal, maka dia seolah-olah 1 tahun penuh dia melaksanakan puasa. Mari fasilitas ini kita manfaatkan supaya benar-benar kita menjadi muttaqin yang benar-benar berkualitas, ya Allah. Dan manusia terbaik bagi Allah adalah manusia yang paling bertakwa, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan hal itu ada pada diri kita, karakter-karakter yang baik, ya, pasca Ramadan, dan kita berharap tahun depan masih bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Nah, amin, rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas nama pribadi dan juga keluarga besar, ya. Kami mengucapkan minal aidin al-faizin, ya. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.